Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang berbahagia, berikut ini akan saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-36 mengenai memenuhi kebutuhan kaum muslimin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man nafasa an mu'minin kurribah min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi awnil abdi ma kana abdu fi awni ahi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma syahhalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Rawahu Muslimun bihadzal lafzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun pada mereka ketenteraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim dengan lafaz ini. Demikian telah saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-36 mengenai memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Jadi kalau ada orang susah,
seorang mukmin yang lagi kesusahan, kemudian kita menolongnya, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Ini maksudnya adalah saat hari perhisaban. Hari kiamat itu nanti akan ada hari perhisaban, perhitungan. Maka kalau ada dosa-dosa kita yang belum terampuni, maka Allah akan mengampuninya. Sehingga dia tidak susah saat di hari perhisaban, di hari perhitungan amal kebaikan dan amal dosa kita itu. Kemudian barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Ketika kalau ada di antara kita itu yang punya hutang, kemudian ada seseorang yang melunasinya, maka Allah akan membalas perbuatan baik itu dengan cara memudahkan baginya dari kesulitan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi kesulitannya di dunia itu Allah akan mudahkan. Yang mana orang itu tidak tahu. Saat dia mengalami kesulitan, ternyata ada jalan. Itu Allah yang menolong kesulitan dia. Lantaran atau karena dulunya dia pernah melakukan kebaikan dengan cara menolong orang yang kesusahan. Saat berhutang, dia melunasi hutang seseorang itu. Demikian juga di akhirat nanti Allah akan memudahkan jalannya sehingga jalan ke akhirat menjadi hal yang membahagiakan baginya. Kemudian barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi jika ada seseorang itu mempunyai aib atau mempunyai sesuatu yang harus ditutupi, suatu kesalahan atau hal yang tidak mengenakan baginya, itu kemudian ada seseorang yang menutup aibnya. Seorang yang lagi kesusahan itu, maka Allah akan membalas dengan cara menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi aib seseorang yang telah melakukan kebaikan itu juga akan ditutup oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau ada seseorang itu suka menolong hambanya Allah, maka sesungguhnya Allah itu berjanji akan menolong orang tersebut. Jadi kalau ada orang yang merasa kenapa Allah kok gak menolong aku dalam kesusahan ini, ternyata dia sendiri tidak mau menolong saudaranya. Sesama muslim kan bersaudara, tapi dia tidak menolong, maka suatu saat, suatu ketika, di lain waktu dia dalam kesusahan, maka Allah pun membalas tidak mau menolong orang tersebut. Jadi kita itu harus tolong menolong kepada sesama saudara, kepada sesama muslim. Kemudian barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah
memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi surga itu harus dengan ilmu. Maksudnya kita beribadah itu harus dengan ilmu. Ingin sholat tapi tidak tahu caranya sholat, tidak tahu bacaannya sholat, maka dia tidak berilmu. Maka bagaimana ia bisa masuk surga? Maka bagaimana bisa sempurna sholatnya kalau dia tidak mempunyai ilmu? Ingin saja tapi tidak mau belajar menuntut ilmu, maka itu tidak bisa. Maka disebutkan barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita wajib menuntut ilmu supaya kita bisa menuju jalan menuju surga. Kemudian tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka. Para malaikat mengelilingi mereka. Dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Jadi jika ada sekumpulan orang yang berada di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, untuk membaca kitabullah, ini membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya. Di antara mereka, ini contohnya adalah pengajian. Jadi ada pengajian bahas kitab Al-Quran, tafsirnya, dan dipelajari, disampaikan kepada jamaah, kepada hadirin muslimin muslimat yang berada dalam masjid itu, maka akan turun ketentraman pada mereka semuanya. Ini janji Allah. Rahmat Allah, belas kasih Allah meliputi mereka. Jadi Allah suka, Allah ridho dengan orang-orang yang berkumpul di dalam masjid, kemudian itu mempelajari Al-Quran. Jadi ada kiai atau ustadz kemudian berceramah dengan cara mempelajari Al-Quran, menyampaikan Al-Quran berikut tafsirnya. Itu Allah suka, Allah ridho. Maka Allah akan memberikan ketentraman di hati mereka semuanya dan memberikan rahmat di hati mereka semuanya. Rahmat ini artinya belas kasih. Bayangkan kalau kita dibenci Allah, kan tidak bagus bagi kita. Tapi kalau kita dibelas kasih, diberi rahmat oleh Allah, maka itu kita termasuk orang yang berbahagia. Kemudian para malaikat mengelilingi mereka, maka turunlah malaikat untuk mengelilingi kita yang berada dalam masjid yang sedang mengaji, mempelajari Al-Quran yang disampaikan oleh para kiai atau para ustadz itu, maka malaikat akan mengelilingi kita semuanya. Kemudian dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Dan maksudnya adalah Allah suka, Allah ridha. Allah memuji pada hamba-hambanya yang berada dalam masjid, yang kemudian mempelajari kitab Allah, yaitu kitab Al-Quran. Kemudian barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Ini untuk sebagai peringatan kalau kita itu menunda-nunda dalam beribadah, dalam beramal kebaikan ditunda, itu kita nanti akan menyesal. Karena waktu itu tidak bisa mundur, waktu itu terus maju.
Kalau kita tidak melakukan amal dari sekarang, maka akan terlewatilah nanti. Kita tidak bisa, bagaimana kalau 10 tahun kemarin saya mengaji ya, terlambat sudah, menyesal, waktu itu tidak bisa diulang lagi. Tinggal waktu sekarang ini dan waktu ke depan sisa umur kita itu digunakan untuk amal kebaikan, untuk mengaji, untuk berzikir pada Allah, untuk menimba ilmu-ilmu Allah. Ini suatu sindiran, barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Waktu tidak bisa kembali lagi. Maka sebelum waktu ini terbuang percuma, maka berbuatlah kebaikan untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain. Carilah bekal untuk akhiratmu sebelum nanti menyesal di hari kemudian. Karena waktu tidak bisa kita mundur, mengulang kembali tidak bisa. Tapi mulai dari sekarang kita berbanyak berbuat amal kebaikan, beribadah kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama muslim. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang dari saya mohon maaf. Jika ada salah-salahnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.